Dalam keterangannya, ia menegaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PMI merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto agar semua kementerian dapat bisa bekerja secara terukur, menggunakan data yang tepat sekaligus diimplementasikan secara tepat. Guna mengatasi permasalahan tindak pidana perdagangan orang serta PMI ilegal, Kemensos akan bekerjasama dengan BP2MI melalui sentra-sentra yang tersebar di 31 wilayah di Indonesia, utamanya yang terletak di perbatasan. Untuk pemberdayaan, pendampingan, maupun juga dengan program-program lain yang pada akhirnya itu nanti bisa mengukur kinerja kami berdua. Inilah bagian dari perintah Bapak Presiden agar semua kementerian itu bisa bekerja secara terukur menggunakan data yang tepat dan sekaligus kemudian diintegrasikan. Kita punya sentra, ada 31 sentra. Ya, ada di tempat kita dulu sampai betul-betul nanti sudah siap untuk kembali ke tempat masing-masing dan di sana akan didampingi dengan pemberdayaan. Kita ada di 31 tempat ya. Salah satunya tadi di mana Tanjung Pinang yang banyak kerjasama sama beliau. Dari Tanjung Pinang aja yang bermasalah setahun itu tadi disebut 3.000. Lebih dari 3.000. Dari 3.000 itu ya sedang kita minta datanya berapa persen yang harus direhab. Sementara itu, Menteri P2MI, Kepala BP2MI, Abdul Qadir Kardi mengemukakan kerjasama dengan Kemensos tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi PMI. Mengingat banyak PMI yang pulang ke Indonesia mengalami berbagai masalah yang perlu diselesaikan bersama. Itu memang oleh Pak Prabowo diminta fokus, salah satu fokusnya adalah melakukan perlindungan kepada pekerja migran supaya tidak terjadi eksploitasi, dan pada tahapan yang ketiga yang namanya kepulangan mereka dari bekerja biasanya banyak masalah, mulai dari cerai, punya anak lagi, miskin lagi. Oleh karena itu ini adalah wilayah di mana kami membutuhkan pertolongan Kementerian Sosial agar kita bisa bersama-sama memberdayakan mereka kembali menjadi sejahtera kembali. Bahkan kita berharap dengan skema yang nanti kita buat, jadi mungkin tidak hanya dengan Kementerian Sosial, bisa saja dengan Kementerian Koperasi, bisa saja dengan Kementerian UMKM, bisa saja dengan BUMN dan Basnas. Basnas nanti kita akan buat satu skema pemberdayaan yang bisa jadi model ke depan untuk kerjasama selanjutnya. Lebih lanjut, Karding berharap dengan skema yang disusun bersama Kemensos nantinya dapat menjadi acuan untuk menjalin kolaborasi lintas kementerian, lembaga untuk menangani permasalahan pekerja migran. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.